Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang, silakan duduk. Iya Ibu, terima kasih. Oke, Fikrul ya? Iya Ibu, betul. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Fikrul? Alhamdulillah Ibu baik. Oke, bagaimana posisi kamu duduk sekarang? Apakah sudah nyaman? Sudah nyaman Bu. Oke, kalau begitu berarti kamu sudah siap ya untuk memulai konseling kita? Siap Ibu. Oke, nah sebelumnya mungkin Fikrul sudah tidak asing lagi dengan istilah konseling. Nah, di sesi konseling ini kita akan sama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang Fikrul alami. Nah, tapi perlu diingat bahwa bukan ibu yang akan menentukan solusi dari masalah kamu, tetapi kamulah yang menentukan sendiri apa solusi dari masalah kamu dengan bantuan ibu. Jadi peran ibu di sini hanya sebagai fasilitator dan kamulah yang berperan penting untuk menentukan sendiri solusi kamu, yaitu dengan tentunya kamu harus menceritakan masalah kamu dengan detail, jujur dan juga terbuka. Nah, dengan begitu kamu juga tidak perlu khawatir bahwa setiap masalah yang kamu ceritakan di sesi konseling ini akan ibu ceritakan keluar karena itu akan ibu jaga asas kerahasiaannya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ibu, dan saya bersedia untuk menyampaikan secara detail masalah saya, kemudian mencari tahu solusi apa yang cocok untuk permasalahan yang saya alami. Oke, kalau begitu. Nah, sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih ya kepada Fikrul karena sudah bersedia hadir dalam sesi konseling kita. Bagaimana sih perasaan Fikrul hari ini? Saya merasa cukup buruk Bu. Saya bingung kenapa saya selalu merasa tidak nyaman saat berada di sekitar orang lain. Rasanya saya tidak cukup baik dibandingkan dengan teman-teman saya sendiri Bu. Saya bisa memahami perasaan itu. Nah, kalau begitu bisakah kamu menceritakan lebih detail terkait hal apa yang membuat kamu merasa cemas itu? Misalnya Bu, saya setiap kali ada tugas presentasi di depan kelas, saya langsung gugup dan merasa bahwa saya pasti akan gagal. Saya sering berpikir saya pasti akan melakukan kesalahan dan teman-teman saya pun akan menertawakan saya Bu. Nah, saya juga sering merasa tidak sepintar atau tidak sebaik teman-teman saya yang lainnya Bu. Itu pasti sangat berat untuk Fikrul hadapi ya. Tapi kita akan sama-sama belajar dan mencari tahu apa yang bisa Fikrul lakukan untuk keluar dari masalah itu. Nah, dari apa yang kamu ceritakan sepertinya ada banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul ketika Fikrul akan berinteraksi dengan orang lain atau harus tampil di depan umum. Nah, apakah kamu pernah mendengar terkait teknik self-talk? Belum Ibu. Nah, self-talk itu adalah cara kita berbicara kepada diri kita sendiri di dalam pikiran ataupun baik secara verbal. Nah, seringkali tanpa kita sadari kita menggunakan self-talk yang negatif seperti yang Fikrul rasakan tadi, seperti yang Fikrul rasakan ketika Fikrul akan berbicara di depan umum. Ketika kamu berpikir bahwa kamu pasti akan gagal atau kamu pasti akan membuat kesalahan. Nah, pikiran-pikiran seperti itu bisa membuat kamu merasa lebih cemas dan memperkuat rasa rendah diri kamu. Oleh karena itu, ada kabar baiknya bahwa kita bisa mengubah cara berpikir kamu yang negatif itu menjadi cara pikir yang positif. Nah, bagaimana kalau kita mencoba teknik ini bersama? Boleh Ibu, saya mau coba. Oke, baik. Nah, kita mulai dengan salah satu pikiran negatif yang sering muncul. Tadi Fikrul bilang bahwa saat harus presentasi di depan kelas, kamu berpikir, saya pasti akan melakukan kesalahan dan teman-teman saya akan menertawakan saya. Betul? Betul Ibu. Nah, sekarang mari kita coba ubah pikiran itu. Pertama, kita evaluasi apakah pikiran itu selalu benar. Apakah setiap kali kamu presentasi, kamu selalu membuat kesalahan besar? Tidak selalu sih Bu, kadang saya berhasil juga, tetapi tetap saja saya merasa gugup. Bagus, jadi itu artinya kenyataan
kenyataannya bahwa kamu tidak selalu melakukan kesalahan yang besar. Pikiran yang muncul tadi mungkin agak berlebihan ya. Jadi sekarang mari kita ganti pikiran itu dengan sesuatu yang lebih realistis dan mendukung. Misalnya, bagaimana kalau kamu berpikir, saya sudah mempersiapkan diri dan saya akan mencoba yang terbaik. Atau, saya bisa belajar dari setiap pengalaman. Menurutmu kalimat mana yang paling cocok? Mungkin yang bagian saya sudah mempersiapkan diri dan akan mencoba yang terbaik, itu rasanya lebih masuk akal, Bu. Oke, coba sekarang kamu ucapkan kalimat itu dengan suara yang pelan. Saya sudah mempersiapkan diri dan akan mencoba yang terbaik. Oke, bagaimana rasanya setelah kamu melakukan dan mengatakan itu? Saya merasa sedikit lebih tenang, Bu. Sepertinya memang memang lebih masuk akal dibandingkan berpikir bahwa saya pasti akan gagal. Ya, nah itu adalah langkah yang bagus, Fikrul. Semakin sering kamu melakukan self-talk yang positif seperti itu, semakin kuat dampaknya terhadap perasaan dan pikiran kamu. Itu langkah yang bagus, Fikrul. Semakin sering kamu melakukan self-talk yang positif, maka semakin kuat dampaknya terhadap perasaan dan pikiranmu. Pikiran negatif tadi otomatis akan perlahan tergantikan dengan pikiran yang lebih positif, yang lebih realistis, dan mendukung kenyataan yang sebenarnya. Nah, sekarang coba kita identifikasi situasi lain di mana kamu sering merasa rendah diri atau cemas. Apakah ada situasi lain yang membuat kamu merasa rendah diri atau cemas selain presentasi di depan kelas? Ada, Ibu. Misalnya saat saya melihat teman-teman saya berbicara dengan lancar dan tampil percaya diri di depan orang banyak, saya langsung merasa saya tidak akan pernah bisa seperti mereka. Nah, itu juga contoh self-talk yang negatif, Fikrul. Kamu merasa bahwa kamu tidak akan bisa pernah seperti mereka. Padahal kemampuan berbicara di depan umum adalah sesuatu yang bisa kita latih, termasuk Fikrul sendiri. Bagaimana kalau kita coba ubah pikiran yang demikian juga? Kamu mungkin bisa mengatakan, saya butuh latihan lebih, tapi saya juga bisa berkembang. Apa pendapatmu dengan kalimat itu? Itu terdengar lebih positif sih, Bu. Saya tidak pernah berpikir seperti itu sih sebelumnya. Oke. Nah, sekarang coba ucapkan kalimat ini. Katakan, saya mungkin butuh latihan lebih baik, tapi saya juga bisa berkembang. Saya mungkin butuh latihan lebih, tapi saya juga bisa berkembang. Bagus. Ingat, self-talk akan membantu kamu membangun rasa percaya diri. Mungkin Fikrul ini memang butuh waktu yang panjang dan juga butuh latihan dan tidak terjadi dalam waktu yang begitu cepat. Akan tetapi pikiran-pikiran positif itu akan muncul jika kamu sering berlatih dan berbicara yang positif kepada diri kamu. Selain itu, jangan lupa untuk Fikrul terus fokus pada usaha dan proses, bukan hanya pada hasil akhirnya. Jadi bagaimana perasaan kamu sekarang setelah melakukan beberapa latihan self-talk yang positif tadi? Saya merasa sedikit lebih percaya diri, Bu, meskipun masih ada sedikit ragu. Nah, itu merupakan hal yang normal, Fikrul. Perubahan tidak datang dengan cepat, tetapi butuh waktu dan proses di dalamnya. Tapi kamu harus mengapresiasi diri kamu bahwa kamu sudah memilih langkah yang lebih pasti, yang lebih baru untuk mengubah cara berpikir kamu yang tadinya negatif kepada diri kamu sendiri menjadi pikiran yang lebih positif. Nah, untuk sementara kamu bisa mencoba untuk mencatat pikiran-pikiran negatif yang mungkin masih sering muncul dalam pikiran kamu. Kemudian kamu coba catat juga pikiran-pikiran positif yang akan kamu katakan seperti yang sudah kita latihkan tadi. Bagaimana menurutmu? Saya rasa ide itu tadi, Bu, sangat bagus dan saya akan coba untuk melakukannya.
Bagus. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait hasilnya kamu di sesi berikutnya ya. Karena kita sudah melakukan proses konseling dalam waktu kurang lebih 40 menit. Nah, saya mau kasih pesan ke Fikrul bahwa Fikrul jangan ragu untuk berlatih setiap kali kamu merasa cemas atau tidak percaya diri. Kamu bisa dan kamu berhak untuk merasakan lebih baik tentang dirimu sendiri, tentunya dengan berpikir positif kepada diri sendiri. Terima kasih Ibu. Sesi ini betul-betul membantu dan saya sangat terbantu akan hal itu. Saya izin pamit ya Bu. Oke, sama-sama ya Fikrul. Saya juga senang bisa membantu Fikrul. Semangat ya, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Saya Ya, permisi. hati-hati. Ya Bu.